نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita karunia, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk menghadiri pertemuan rutin tiap pekannya di dalam mengkaji dan memurajaahi apa yang telah kita pelajari bersama dari materi-materi akidah, dari materi-materi tauhid. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana biasa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Tauhid, terkhususnya jilid yang kedua, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah dari salah satu ibu sudah membaca tentang bab atau judul menantang dengan Al-Qur'an, ya, menantang dengan Al-Qur'an. Baik, silahkan dibuka di halaman 79, D, menantang dengan Al-Quran. Di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan banyak bukti kebenaran para nabi sesuai dengan apa yang terkenal di kalangan kaumnya. Dalam arti kata, kalau kemarin kita bahas tentang bahwasanya mukjizat itu adalah dari kata a'jaza yu'jizu, sesuatu yang melemahkan, ya. Apa yang tenar, apa yang viral pada suatu zaman di suatu umat, ya, maka dengan hal itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus, ya, para rasul dan para nabinya dengan mukjizat yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sehingga di sini dibahas, ya, oleh karena tersohornya sihir dalam masyarakat Mesir pada zaman Fir'aun, maka datanglah Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat bisa mengubah tongkat menjadi seekor ular besar dan mengeluarkan dari tangannya sinar putih mengkilau setelah ia memasukkannya ke saku bajunya. Karena memang dalam konteks keadaan saat itu, di zaman itu, masyarakat Mesir, ya, terkhususnya dengan kepemimpinan Fir'aun, maka yang viral saat itu, yang tersohor saat itu adalah tentang sihir, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya dengan membawakan mukjizat yang besar yang Nabi Musa alaihissalam itu pegang. Tentunya berkaitan dengan sihir. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengirim Nabi Musa alaihissalam kemampuan-kemampuan seperti membelah lautan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah, ya, tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa menjadi ular yang besar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan tangan Nabi Musa alaihissalam setelah dikeluarkan dari, ya, saku beliau itu bersinar. Maka di sini, ya, di sini disebutkan kembali, ya, selain Nabi Musa alaihissalam, kemudian datang Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menyembuhkan kebutaan total,
dan kulit belang-belang atau sopak. Ya. Mengapa Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dalam hal ini? Karena memang ketika itu umat Nabi Isa alaihissalam itu sangat mengagungkan ilmu ketabiban, ilmu kedokteran. Jadi yang viral saat itu, yang dianggap wah oleh masyarakat ketika itu, di Bani Israel ketika itu adalah ilmu kedokteran. Maka untuk meyakinkan bahwasanya Nabi Isa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Isa ya menyembuhkan satu ya penyakit yang dinamakan dengan buta. Nabi Isa dapat menyembuhkan atas izin Allah kulit-kulit yang sopak, yang belang-belang ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam diberikan ya izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi ini adalah tingkat dari ilmu kedokteran. Ya. Setinggi-tingginya seseorang mempelajari ilmu kedokteran, maka dia tidak akan pernah bisa menghidupkan orang yang mati. Mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit ini dan penyakit itu atas izin Allah, tapi dia tidak akan pernah bisa menghidupkan orang yang mati karena ini adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan risalah nubuwah yang dibawa oleh Nabi Isa, Allah memberikan izin kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Maka dengan ini apa? Ya. Maka dengan hal ini dikatakan sangatlah mengena dalam membuktikan kebenaran orang yang mendakwahkan atau mendakwakan dirinya sebagai nabi ataupun Tuhan. Karena umat sudah mengetahui bukti atau dalil yang sejenis. Baik itu kalau tadi kita ambil di zamannya Nabi Musa, lalu kemudian kita ambil di zamannya Nabi Isa, Nabi Musa yang viral ketika itu adalah tentang ilmu sihir. Kemudian di zamannya Nabi Isa yang viral adalah tentang kedokteran. Maka di zaman Nabi kita Muhammad SAW, penutup para nabi dan para rasul, beliau diutus di tengah-tengah umat yang sangat mencurahkan perhatiannya di bidang sastra, ya, di bidang ilmu bahasa Arab, sastra Arab, ya. Maka sangatlah tepat kedatangan beliau dengan membawa kitab suci ini, yaitu Al-Quran, ya. Karena Al-Quran merupakan karena bahasa Arab, sastra Arab ya, itu merupakan satu jenis dengan keahlian mereka. Maksudnya mereka ini sangat suka sekali dengan ilmu sastra Arab. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu sangat mengagungkan yang namanya syair. Ya, sangat mengagungkan yang namanya syair-syair, sangat mengagungkan yang namanya ilmu bahasa Arab, sastra Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang penuh dan syarat dengan sastra Arab, ya, yang tidak ada satupun penyair, ya, yang dapat mendatangkan sebagaimana yang Allah datangkan di dalam Al-Quran. Baik, Al-Quran adalah bahasa Arab yang nyata, mubin, ya. Lebih dari itu, ia adalah puncak dalam kefasihan dan balaghah, bahkan berada jauh di atas kemampuan mereka semua. Sehingga mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukanlah bikinan manusia, ya. Karena mereka tahu siapa penyair terhebat di zaman itu, mereka tahu, dan seberapa besar, seberapa tinggi kapasitas orang tersebut di dalam membuat bait syair atau seutai syair, ya. Orang tersebut walaupun dia hebat dalam membuat syair, tetapi syair yang dia buat tidak akan bisa melampaui apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran. Karena ini adalah kalamullah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ia di luar jangkauan mereka. Al-Quran ini di luar jangkauan manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang dengan kata-kata sebagaimana kata-kata Al-Quran. Di samping itu Al-Quran mempunyai pengaruh luar biasa dalam jiwa mereka ketika mendengarnya. Akan tetapi karena kebatilan sudah mendarah daging dalam tubuh mereka, membuat mereka bersikeras untuk tidak mendengarnya, serta melarang Rasulullah SAW membacanya di hadapan orang yang banyak, ya, dalam perkumpulan-perkumpulan dan acara-acara yang resmi. Jadi
jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam, orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwahnya Nabi SAW, mereka tahu Al-Quran ini bukanlah buatan Muhammad. Al-Quran ini sama sekali bukan buatan manusia, ya, karena mereka adalah ahli dalam ilmu sastra Arab. Mereka tahu bahwasanya kata-kata ini, ya, kedalaman makna-maknanya, ya, keindahan tata tertib kata-katanya, huruf-hurufnya, semua itu tidak mungkin ada manusia yang dapat mendatangkan dengan semisal Al-Quran. Tapi karena memang, ya, mereka dipenuhi dengan rasa sombong yang sudah mendarah daging, itulah yang menjadikan mereka bersikeras untuk tidak mau mendengar apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir Quraisy, ya, mengatakan di antara mereka, la tasma'u, janganlah kalian mendengarkan lihadzal Qur'an, kepada Al-Qur'an ini, ya. Ketika Muhammad datang kepada kalian dan membacakan Al-Qur'an kepada kalian, jangan dengarkan Muhammad, ya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata orang-orang kafir ini, walghaw fihi, buatlah hiruk pikuk. Buatlah hiruk pikuk ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran. Buatlah, ya, keramaian. Buatlah sesuatu yang akhirnya kalian tidak bisa fokus untuk mendengarkan Al-Quran. La'allakum taghlibun, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran. Kalau seandainya dibaca Al-Quran, fansitu, ya, maka diamlah kalian dan dengarkanlah. Maka ketika dibacakan Al-Quran, seorang mukmin dia akan diam mendengarkan dengan tenang. Dia akan diam mendengarkan dengan tenang setiap apa yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya haram kalau ada orang yang membacakan Al-Quran, kemudian sikap kita ini tidak dalam sikap yang baik. Sikap kita tidak dalam kondisi yang baik, ya. Harus dengan, ya, sikap yang terbaik yang kita miliki, karena yang dibacakan ketika itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Berlawanan dengan itu, orang-orang kafir ketika dibacaan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, maka mereka akan membuat hiruk pikuk, akan membuat keramaian, akan membuat kebisingan yang dimana orang-orang tidak akan dapat mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang-orang kafirin. Orang kafir Quraisy telah berbuat salah besar ketika mengatakan Al-Quran itu bukanlah dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang mereka agar mendatangkan semisal Al-Qur'anul Karim. Dan Allah menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu untuk itu. Ya, itu karena kesombongan, padahal mereka tahu Al-Quran ini tidak mungkin datang dari manusia. Tapi karena kesombongan yang sudah mendarah daging, itu menyebabkan mereka mengingkari Al-Quran, dan Allah tantang balik mereka, ya, untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, ya. Dan tantangan ini berlaku untuk mereka yang beranggapan seperti itu, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Dan tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun dari kalangan manusia dan jin, waktunya sampai nanti hari kiamat, siapapun dari kalian yang dapat membuat sebagaimana Al-Quran, maka buatlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jikalau manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, berkumpul nih, ya, perkumpulan antara seluruh manusia dengan seluruh jin, berkumpul saling bantu antara satu dengan yang lain untuk menandingi Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Walaupun mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu, topang-menopang, tapi tetap mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi, ya, atau mengurangi tantangan itu, ya.
dengan tantangan, dengan menantang mereka agar mendatangkan 10 surat saja, seperti surat-surat yang ada dalam Al-Quran, jika memang benar Al-Quran itu seperti yang mereka tuduhkan. Ya, kalau mereka katakan Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, Al-Quran itu dari orang yang gila, dari penyihir, dari penyair, baik. Allah menantang mereka. Datangkan sebagaimana Al-Quran nih, satu mushaf nih, satu Quran nih, bisa nggak? Nggak bisa. Allah turunkan tantangannya, datangkan 10 surat sebagaimana 10 surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin." Bahkan orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Al-Quran ini karangannya Muhammad, ya, hasil karyanya Muhammad. Maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat, yang menyamainya, yang kalian buat, yang dapat menyamai 10 surat dalam Al-Quran, dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah, jika kalian memang benar orang-orang yang benar. Tetap tidak bisa. Suruh datangkan satu mushaf 30 juz, tidak bisa. Disuruh minta 10 surat, tidak mampu juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan tantangannya dan meminta agar mereka mendatangkan 1 surat saja jika memang benar bahwa Al-Qur'an itu buatan manusia. Kalau tuduhan mereka Al-Qur'an itu buatan manusia, ya udah, coba kumpulkan seluruh manusia, kumpulkan seluruh jin, buat 1 surat saja yang semisal dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Yunus, "Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin." Dan mereka orang-orang kafir mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran, mengarang-ngarang Al-Quran, ya. Katakanlah, kalau benar yang kalian katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpama Al-Quran, semisal Al-Quran. Dan panggillah siapa-siapa yang dapat kalian panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengulangi tantangan ini bagi siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran, agar ia membuat 1 surat saja, dan Allah meyakinkan lagi bahwa mereka tidak akan mampu selama-lamanya sampai hari kiamat. Tak akan pernah ada yang mampu untuk menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina." Kalau seandainya kalian berada dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada Muhammad, fa'tu bisuratin mithrih, maka buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran, ya. Wad'u syuhada'akum, ajaklah, panggillah, serulah penolong-penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jikalau kalian memang orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, kalau seandainya kalian belumlah melakukan hal tersebut, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa melakukan hal itu, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang dimana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafirin. Maka dikatakan termasuk dalam tantangan di atas, yaitu agar mereka membuat 1 surat terpendek. Dan surat yang terpendek dalam Al-Quran adalah terdiri dari 3 ayat. Ya, ini benar-benar amat jitu dalam mematahkan tuduhan mereka. Kalau tidak bisa membuat, ya, atau datang dengan semisal 30 juz, buatlah 10 surat. Kalau tidak bisa 10 surat, 1 surat yang panjang. Kalau tidak bisa 1 surat yang panjang, 1 surat yang pendek. Ya, ketika mereka tidak mampu untuk melakukan itu semua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mematahkan tuduhan mereka, mengatakan Al-Quran itu adalah buatan manusia. Allah berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah." Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Tidak akan ada yang mampu. Ketika manusia dengan, ya,
seluruh kemampuan yang mereka miliki, dengan seluruh ya adidaya yang mereka punyai, mereka tetap tidak akan bisa untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memang bukan ya dibuat dan dikarang oleh manusia. Itu semua dikarenakan kefasihan dan balaghah Al-Quran yang di luar kemampuan makhluk untuk mendatangkan yang semisalnya. Maka dia adalah mukjizat yang kekal abadi, melemahkan orang-orang yang memiliki puncak kefasihan dan balaghah. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang berada di bawah kemampuan mereka? Di samping itu Al-Quran juga memuat bukti-bukti yang banyak sekali yang sulit dihitung selain mukjizat tantangan tersebut. Di antaranya kandungan Al-Quran yang berisi kabar-kabar gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Hukum-hukum yang praktiknya akan mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini isi kandungan Al-Quran ya, yang di luar kemampuan ya, otak manusia, akal manusia, logika manusia. Al-Quran itu penuh dengan kabar-kabar gaib, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Sehingga memang tidak akan pernah ada manusia yang mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Ya, apalagi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang kabar-kabar gaib tersebut satu persatu. Semua terbukti, satu demi satu terbukti, ya. Lalu dalam Al-Quran juga terdapat hukum-hukum yang praktiknya ketika seseorang itu melaksanakan hukum-hukum Allah dalam Al-Quran, maka akan terwujudlah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, menjadikan manusia merenungkan alam semesta dan segala isinya, juga merenungkan dirinya berikut penciptaannya yang semua itu berasal dari Zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Tidak ada yang samar darinya, dia maha kuasa atas segala sesuatu dan di tangannya lah segala kebaikan, dialah sang pencipta yang maha mengetahui. Baik, dengan ini berarti telah selesai pembahasan kita berkaitan dengan al-imanu bi kutubillah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana pembahasan kita ya di dalam bab ini cukup panjang ya. Di awal kita membahas tentang definisi Al-Qur'an, definisi kutub ya, definisi kutub. Baik itu secara lugatan maupun secara istilahan. Lalu kita juga telah membahas dalam bab ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah ya, apa maksudnya dan bagaimana caranya. Lalu dalil-dalil beriman kepada kitab-kitab secara umum maupun secara khusus ya, secara terperinci. Di sana ada Suhuf Ibrahim Musa, di sana ada Taurat, di sana ada Zabur, di sana ada Injil dan ada Al-Qur'an. Lalu juga kita telah membahas panjang lebar tentang kitab-kitab yang ada pada ahli kitab. Maksudnya adalah kitab-kitab selain Al-Qur'an. Bagaimana keyakinan kita saat ini kepada kitab-kitab tersebut ya. Lalu kemudian kita juga telah membahas tentang Al-Quranul Karim dari definisinya ya, secara bahasa maupun secara istilah. Al-Quran adalah kalamullah ya. Dijelaskan di sini ya. Kemudian tentang pemeliharaan Allah Azza wa Jalla terhadap Al-Quranul Karim, Allah langsung yang menjaga, Allah langsung yang memelihara. Dan terakhir adalah bagaimana tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafirin berkaitan dengan ya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, berarti telah selesai pembahasan di bab ini, maka saatnya kita membahas tentang soal-soal latihan di bab yang keempat ini. Sini ada beberapa pertanyaan, ya. Silakan nanti dijawab satu persatu oleh ibu-ibu yang hadir pada kajian kali ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala. Baik, untuk yang pertama, ya, silakan dibantu untuk dibacakan soalnya lalu dijawab oleh Ibu Endang. Ustaz, soal latihan bab 4. Nomor 1, apa arti kitab menurut bahasa dan istilah? Jawabnya, menurut bahasa adalah masdar yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ditulisnya. Baik, jadi arti kitab menurut bahasa dan istilah secara bahasa tadi apa, Bu? Masdar yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ditulisi di dalamnya.
Baik, itu secara istilah, secara bahasa. Menurut secara istilah, Adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya agar mereka menyampaikannya kepada manusia dan membacakan dan membacanya bernilai ibadah. baik, alhamdulillah, masya Allah. Jazakillahu khairan katsira. Baik, kemudian berikutnya Ibu Irawati Ira. Ya. Nomor 2, apa arti beriman kepada kitab-kitab? Beriman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman. Maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang ditunjukkan kepada hambanya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Ya. Dalilnya ini surah An-Nahl ayat 2. Ya, nah, An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi. Baik, ini adalah tentang makna beriman kepada kitab-kitab. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Nomor 3, silakan dibantu untuk dijawab Ibu Ita Paramita. Ya Ustaz, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab secara rinci? Yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab secara rinci adalah kita wajib mengimani secara rinci kitab-kitab yang sudah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan kitab-kitab yang lain seperti Suhuf Ibrahim dan Musa, Taurat, yaitu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Zabur, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Berikutnya Ibu Juniba. Ya Ustaz, nomor 4, dalam hal apakah kitab-kitab Allah itu bersepakat dan dalam hal apa saja berselisih? Tunjukkan dalilnya. Beriman kepada kitab yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran adalah wajib, yakni beriman bahwa masing-masing adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat nur dan hidayah dan diturunkan kepada Rasul yang dia sebutkan. Semuanya mengajak kepada pengesaan Allah dalam ibadah sebagaimana Al-Quran. Semua kitab itu sama dalam hal usul sekalipun berlainan dalam syariatnya. Dalilnya surah An-Nahl 36, surah Al-Anbiya 25, Al-A'raf 65, 73, dan 85. Dan hadis riwayat Muslim bahwa para nabi itu adalah saudara seayah, ibu mereka berlainan, tetapi din mereka adalah satu. Baik, alhamdulillah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Jadi intinya kitab-kitab Allah tersebut itu sepakat dalam perkara tauhid, begitu ya, Bu ya. Sepakat dalam perkara akidah. Tapi dalam syariat ya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa, syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat Nabi Muhammad, tetapi tauhidnya, akidahnya, seruan dakwah tauhidnya itu sama antara satu nabi dengan nabi yang lain, seluruhnya itu sama. Dalilnya itu ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat, setiap rasul ya, untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan kufurlah atau jauhilah kepada taghut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat.
para nabi itu adalah ya saudara seayah. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berlainan, wa dinuhum wahid, akan tetapi din mereka adalah satu. Nah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, berikutnya Ibu Little Isa. Naam, Ustadz. Ya, ya. Ibu Siska ya, Iya, saya Bu Siska. Silakan Ibu. Sebutkan beberapa bukti tentang 6 ya Pak Ustadz? Nomor 5. 5. Apakah kitab-kitab yang dimiliki ahli kitab sekarang ini bisa dinisbatkan kepada para nabi? Tidak bisa. Sebab yang ada sekarang ini sudah ada perubahan-perubahan. Demikian ya Pak Ustadz? Ya, benar. Karena yang ada sekarang sudah ditahrif ya, sudah dirubah, sudah di otak-atik dalamnya. Itu dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentunya Allah yang mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya ahli kitab telah mengubah isi dari kitab yang telah Allah turunkan kepada mereka. Ya, jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, berikutnya nomor 6. Silakan dibaca Ibu Mira. Ya Ustadz. Sebutkan beberapa bukti tentang terjadinya pengubahan di dalam Taurat dan Injil. Bukti tentang sesungguhnya apa yang ada di tangan ahli kitab mereka ini, yang mereka yakini sebagai kitab suci adalah bukan naskah yang asli, akan tetapi terjemahannya. Ya, terus? Bahwa kitab-kitab itu telah dicampuri dengan perkataan-perkataan para ahli tafsir atau mufasir dan para ahli sejarah mu'arikh. Juga orang-orang yang mengambil kesimpulan hukum dan sejenisnya. Baik. Terus? Injil. Tidak dapat. Benar. Penisbatannya. Tidak benar penisbatannya kepada Rasul karena tidak mempunyai sanad yang dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Taurat ditulis sesudah Nabi Musa alaihissalam berselang beberapa abad. Adapun Injil-Injil yang ada semuanya dinisbatkan kepada pengarang atau penulisnya. Lagi pula telah dipilih dari Injil-Injil yang bermacam-macam. Baik, mungkin itu cukup ya. Itu beberapa bukti ya, bukti bahwasanya Injil dan Taurat itu sudah terjadi tahrif, perubahan. Baik, kemudian yang ketujuh, silakan Ibu Ummu Fatir. Apa arti Al-Quran menurut bahasa dan istilah? Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk masdar seperti al-qira'ah. Anda mengatakan qara'ul kitaba qira'atan wa qur'ana. Di antara penggunaannya adalah inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya di atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalamnya dan membuatnya pandai membacanya. Qur'anahu maksudnya adalah qira'atahu. Kemudian itu dinukil dan dijadikan sebagai nama atau sebutan bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi nama yang baku baginya. Disebut Al-Quran karena ia mencakup inti buah kitab-kitab Allah. Kesemuanya sebagaimana firman Allah, wa nazzalna alaikal
lil kali syai'in wa hudaw wa rahmatau wa busra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. An-Nahl ayat 89. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mu'zi, yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk wahyu yang ditulis di dalam musdaf, mushaf dan dihafal di dalam dada, yang dibaca dengan lisan dan didengar oleh telinga, yang dinukil kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan dan membacanya dinilai ibadah. Nah, Masya Allah, jazakillah khair, barakallahu fiik. Itu tadi ya definisi Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Baik, berikutnya silakan dijawab oleh Ibu Tika. Nah, nomor 9. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran? Ya, nomor 8. Nomor 8, apa arti ungkapan bahwa Al-Quran itu kalamullah? Apa arti ungkapan bahwa Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebutkan dalil-dalilnya. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz dan maknanya. Diturunkan dan ia bukan makhluk, didengarkan oleh Jibril alaihissalam daripadanya, kemudian ia menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menyampaikannya kepada sahabatnya. Ya Ustaz. Kemudian dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 6. Dan jika seseorang di antara orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengarkan firman Allah. Salam Allah. Baik. Nah, itu dalilnya ya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, berikutnya Ibu Nurlaili. Nah, Ustaz. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran? Beriman kepada Al-Quran itu iman kepada segenap apa yang dipaparkan tentang Al-Quran adalah wajib, sebagaimana wajibnya mengimani bahwa ia adalah kitab yang paling akhir diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datang untuk membenarkan dan mendukung kebenaran yang telah datang dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terdahulu, juga untuk menjelaskan pengubahan dan pemalsuan yang terjadi padanya. Baik, nah, cukup insyaallah itu jawaban dari apa yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Nomor 10, silakan untuk dijawab Ibu Al-Khansa Salsabila. Afwan Ustaz, sudah safar, izin dulu Ustaz. Oh, baik, Bapak, silakan, Masya Allah. Ibu Meti mungkin? Salah Ustaz. 10. Mengapa Allah memelihara keaslian Al-Quran tanpa kitab-kitab yang lainnya? Al-Quran ini merupakan karena Al-Quran adalah diberikan kepada penutup para nabi. Artinya Rasulullah adalah nabi terakhir, maka dijaga keasliannya gitu Ustaz. Ya, karena tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran begitu ya? Iya. Masya Allah. Dan apa maksud dari penjagaan Allah kepada Al-Quran? Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Secara lafaz maupun secara maknanya dijaga sama Allah, sebagaimana dalilnya di surat Al-Hijr ayat 9 Ustaz. Masya Allah. Jazakillah khair, barakallahu fiik Ibu Met. Baik, nomor 11, silahkan Ibu Endang lagi.
sehingga terjadi penantangan dengan Al-Quran. Mengapa Allah menantang ya orang-orang kafir dengan Al-Quran? Kenapa tantangan Allah ayat datangkan Al-Quran, semisal Al-Quran? Kenapa? Karena orang-orang kafir mendustakannya. Ya benar, karena orang-orang kafir mendustakannya yang pertama. Ya. Kemudian ada lagi jawaban yang lain. Kenapa harus dengan Al-Quran? Kenapa Allah tidak mengatakan kepada mereka, ayo coba kalian bangun sebuah bangunan misalnya, atau kalian hidupkan yang mati, atau kalian ya belah lautan. Ya, Kenapa tidak dengan tantangan-tantangan itu? di saat itu kaum Quraisy yang viralnya itu sastra. Ya, memang. Jadi dari bahasa sastra yang dinilai saat itu menjadi sesuatu yang diagung-agungkan oleh kaum Quraisy. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillah khair, barakallahu fiik, insyaallah. Bu Endang, barakah ilmunya insyaallah ya. Berikutnya Ibu Irawati untuk pertanyaan terakhir nomor 12, silakan. Apa saja tingkatan-tingkatan tantangan dengan Al-Quran itu, sebutkan pula dalilnya. Yaitu ini datangnya Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat bisa mengubah tongkat menjadi seekor ular besar dan mengeluarkan tingkatan tantangan Al-Quran. Allah pertama kali menantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran secara penuh ya, 30 juz. Itu dalilnya di mana? Al-Isra ayat 88. Baik, ketika mereka tidak bisa, apa tantangan Allah berikutnya? Satu surat mendatangkan satu surat saja. Ya. Mendatangkan 10 surat. Ketika 30 juz tidak bisa, maka Allah tantang mereka 10 surat saja. Dalilnya ada di surat Hud ayat 13. Ketika 10 surat juga tidak bisa, 3 surat terpendek. Ya. 1 surat yang panjang ya. Di Yunus 38. Ketika 1 surat panjang tidak bisa, apa yang mereka lakukan? Apa yang Allah tantang? Mengulangi tantangan ini kebenaran Al-Quran agar dibuat 1 surat saja. Ini surat Al-Baqarah 23 sampai 24. Ya, satu surat yang pendek ya. Itu adalah tingkatan-tingkatan tantangan Allah kepada orang-orang kafir berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, maka dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan yang ada pada bab beriman kepada kitab-kitab. Baik. Insyaallah azza wa jalla kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya di bab yang kelima, beriman kepada para rasul ya. Maka setelah kita bahas tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat ya, iman kepada kitab-kitab Allah, maka berikutnya adalah iman kepada para rasul alaihimus salam. Baik. Untuk hari ini kita minta kesediaan Ibu Juniba ya, Ibu Juniba untuk membacakan materi kita pada siang hari ini insyaallah. Silakan Ibu, tafadhali. Insyaallah. Bab kelima, beriman kepada para rasul alaihi wasallam. Tidak kelihatan Ustaz. 1. Definisi nabi dan rasul. Menurut bahasa, nabi berasal dari kata nabba'a wa unabba'a. Ya, nabba'a dan anba'a. Wa anba'a. Wa anba'a. Yang berarti ahbaro, mengabarkan. Jadi, nabi adalah yang memberitakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ia diberi kabar dari sisinya. Atau juga berasal dari kata naba yang berarti ala
wartaqo, tinggi dan naik. Maka Nabi adalah makhluk yang termulia dan tertinggi derajat atau kedudukannya. Sedangkan menurut istilah, Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi kabar atau wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat yang dahulu sebelumnya. Ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umatnya atau penganut syariat ini. Adapun Rasul secara bahasa ialah orang yang mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya. Diambil dari ungkapan ja'atil ibilu rosalan. Unta itu datang secara beriringan. Rasul adalah nama bagi risalah atau bagi yang diutus. Sedangkan irsal adalah pengarahan. Menurut istilah, Rasul ialah seorang laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa syariat, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak ia kenal dan yang memusuhinya. Baik, nah, di sini pembahasan kita pertama adalah tentang definisi Nabi dan Rasul ya. Karena memang setiap pembahasan keimanan-keimanan ini selalu yang dibahas adalah definisi. Kita harus paham dulu ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Menurut bahasa Nabi dan Rasul, ya, Nabi itu berasal dari kata nabba'a yunabbi'u atau amba'a yumbi'u, ya, yang berarti adalah maknanya akhbaro yukhbiru, mengabarkan. Jadi secara bahasa kata Nabi itu dari kata mengabarkan. Jadi Nabi adalah yang memberitakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia diberi kabar dari sisinya. Atau juga berasal dari kata ya naba yang berarti ala wartafa'a, tinggi dan naik. Maka Nabi adalah makhluk yang termulia dan tertinggi derajat atau kedudukannya dibandingkan dengan manusia lainnya. Jadi bisa dari Nabi itu bisa dari kata mengabarkan, menginformasikan, atau bisa dari kata tinggi, maksudnya kedudukannya tinggi. Orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, maka itu disebut dengan Nabi. Sedangkan menurut istilah, Nabi ialah seorang laki-laki yang diberi kabar wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi itu harus laki-laki, tidak mungkin perempuan, ya. Dan dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syariat yang dahulu, ya, atau sebelumnya, ya. Syariat yang sebelumnya. Diberikan wahyu dengan syariat yang sebelumnya, ya. Ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya dari umatnya penganut syariat ini. Jadi dia meneruskan ya syariat Nabi sebelumnya. Adapun Rasul secara bahasa ialah orang yang mengikuti berita-berita orang yang mengutusnya. Diambil dari ungkapan ja'atil ibilu rasala, unta itu datang secara beriringan. Jadi sesuatu yang datangnya secara berurutan dan beriringan disebut dengan rasala. Rasul adalah nama bagi risalah atau bagi yang diutus, sedangkan irsal adalah pengarahan. Menurut istilah, Rasul ialah seorang laki-laki merdeka, ya, bukan seorang budak, ya, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa syariat yang baru, ya, dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau Nabi itu adalah seseorang yang diberikan wahyu dengan syariat yang sebelumnya, dia hanya meneruskan, melanjutkan. Tapi kalau Rasul itu dengan syariat yang baru, ya, dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya, baik orang yang tidak ia kenal dan yang memusuhinya, ya, baik yang dikenal ataupun tidak, yang memusuhi maupun tidak, dia harus menyampaikan itu. Jadi risalah yang dibawa oleh seorang Rasul itu lebih luas dibandingkan risalah yang dibawa oleh seorang Nabi. Baik, selanjutnya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. A. Kenabian atau nubuah adalah syarat kerasulan atau risalah. Maka tidak bisa menjadi Rasul orang yang bukan Nabi.
Kenabian lebih umum dari kerasulan. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. B. Rasul membawa risalah kepada orang atau kaum yang tidak mengerti tentang agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepada kaum yang telah mengubah syariat dan agama, untuk mengajari mereka atau mengembalikan mereka ke dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah hakim bagi mereka. Sedangkan Nabi diutus dengan dakwah kepada syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Baik, ini adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang pertama perbedaannya, kenabian atau nubuah adalah syarat kerasulan, risalah. Jadi setiap seorang rasul itu pasti seorang nabi, begitu ya. Maka tidak bisa menjadi seorang rasul orang yang bukan nabi. Kenabian lebih umum daripada kerasulan, ya. Jadi rasul itu lebih khusus, nabi lebih umum. Setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak setiap nabi adalah seorang rasul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasul membawa risalah kepada orang atau kaum yang tidak mengerti tentang agama dan syariat Allah, atau kepada kaum yang telah mengubah syariat dan agama untuk mengajari mereka atau mengembalikan mereka ke dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah hakim bagi mereka, sedangkan Nabi diutus dengan dakwah kepada syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Jadi syariat yang dibawa oleh seorang Nabi, sekali lagi kita katakan, itu mengikuti syariat yang sebelumnya. Tetapi kalau seorang Rasul, dia membawa syariat yang baru, ya, pada suatu kaum. Nah, silakan dibaca berikutnya. Nomor 2, nubuah adalah anugerah ilahi. Kenabian bukanlah suatu tujuan yang dapat diraih dengan cara-cara tertentu, sehingga bisa dicapai oleh orang yang bersungguh-sungguh. Juga bukanlah pangkat yang dapat ditempuh melalui perjuangan. Akan tetapi, ia adalah kedudukan yang tinggi dan pangkat istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kepada siapa saja dari makhluknya, dan Dia kehendaki. Maka Dia mempersiapkannya agar mampu memikulnya. Ia menjaganya dari pengaruh setan dan memeliharanya dari kemusyrikan karena rahmat dan kasih sayangnya semata, tanpa ada upaya yang ia kerahkan untuk mendapatkan dan untuk mencapai derajat kenabian itu. Bahkan ia hanyalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat ilahi semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Maryam ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa alaihi salam,
Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalam wa husma ataituka wa kum minas syakirin. Artinya, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf 144. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Yakub kepada anaknya Yusuf alaihi salam dengan firman-Nya, "Wa kadzalika yajtabika rabbuk." Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi. Yusuf ayat 6. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang yang memandang bahwa salah satu dari dua orang besar di Mekah dan Taif, yaitu Al-Walid ibnul Mughirah dan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, lebih berhak atau pantas untuk menjadi nabi. Hal itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan bahwa Dia adalah Rabb, penguasa yang berhak melakukan apa saja serta yang mengurusi pembagian rizki bagi semua makhluknya. Jadi, sangatlah tidak benar manakala ada seseorang yang ikut campur tangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima rahmat kenabian dan kerasulan. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka. Bismillah. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri Mekah dan Taif? Mekah dan Taif ini. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabb-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Az-Zukhruf 31 sampai 32. Lagi Ustaz. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melampaui batas yang mengatakan, tidaklah kami beriman sebelum diberi Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Bismillah. Wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislah. Wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sabrun
Allah wa azabun syadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Al-An'am 124. Dalam ayat-ayat terdahulu terdapat petunjuk yang jelas bahwa kenabian itu tidak bisa diperoleh karena kebangsawanan atau karena jerih payahnya. Akan tetapi, ia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta rahmat yang dianugerahkan kepada sebagian makhluknya berdasarkan ilmu dan hikmahnya, dan tidak diberikan kepada orang yang mencari atau yang mengharapkannya. Baik, Masya Allah, jazakillah khair, wa barakallahu fiik. Setelah kita membahas jemaah sekalian tentang Nabi dan Rasul, definisinya, maka di sini ya kita akan membahas tentang nubuah itu adalah anugerah ilahi yang tidak dapat diusahakan dengan usaha yang kita lakukan. Itu benar-benar murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang Allah pilih dan Allah ijtabah, ya, Allah Azza wa Jalla ambil. Kenabian bukanlah suatu tujuan yang dapat diraih dengan cara-cara tertentu sehingga bisa dicapai oleh orang yang bersungguh-sungguh. Juga bukanlah pangkat yang dapat ditempuh melalui perjuangan, bukan suatu jabatan, ya. Rasul dan Nabi itu bukan suatu jabatan yang dapat dicapai ketika seseorang itu menempuh perjuangan yang besar. Akan tetapi nubuah itu adalah kedudukan yang tinggi dan pangkat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia Allah kepada siapa saja dari makhluknya yang Allah kehendaki. Berarti Allah yang pilih, Allah yang tentukan. Baik. Maka Allah mempersiapkannya agar mampu memikul nubuah tersebut, ya. Allah menjaganya dari pengaruh setan dan memeliharanya dari kemusyrikan karena rahmat dan kasih sayangnya semata. Makanya Nabi SAW itu waktu beliau sebelum balik itu pernah dibelah dada beliau SAW. Kalau dikeluarkan segumpalan ya sesuatu yang hitam dan kotor. Ini adalah bentuk apa? Bentuk persiapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan seorang Muhammad SAW untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Muhammad SAW dari berbagai kesyirikan dan kekufuran. Memang ketika itu orang-orang kafir Quraisy banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan kefasikan, kezaliman, kemaksiatan dan dosa, tapi Allah melindungi Nabi Muhammad dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Ya. Tanpa ada upaya yang Nabi kerahkan untuk mendapatkan dan untuk mencapai derajat kenabian itu, ya, tidak ada upaya dari Nabi. Itu murni pemberian dari Allah. Bahkan ia hanyalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat ilahi semata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itu para rasul dan para nabi itu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya. Mereka itu dari golongan siapa aja? Minan nabiyyin, dari para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh di atas bahteranya. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan mereka adalah dari kalangan atau dari keturunan Ibrahim wa Israil, dan juga Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami berikan kepada mereka petunjuk dan kami pilih mereka. Jadi orang-orang yang tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa alaihissalam, qala ya Musa, wahai Musa, inni astafaituka 'alan nas, sesungguhnya aku telah memilihmu
ya, memilihmu dari sekian manusia. Birisalati, untuk agar engkau membawa risalahku, wa bikalami, dan untuk berbicara langsung denganku. Maka Nabi Musa itu diantara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah dapat berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, maka berpegang teguhlah terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Allah menceritakan ucapan Yakub kepada anaknya yaitu Yusuf alaihissalam dengan firman-Nya, wa kadzalika yajtabika rabbuk, dan demikianlah Rabbmu memilih kamu untuk menjadi seorang nabi. Ya, ini ucapan seorang bapak kepada anaknya, Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Jadi pilihan, ya. Kenapa saudara-saudara Yusuf yang lain tidak mendapatkan nubuat dan risalah? Itu ya kembali kepada masyiatullah. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang memandang bahwa salah satu dari dua orang besar di Mekkah dan Taif, yaitu Al-Walid ibn Mughirah dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, lebih berhak atau lebih pantas untuk menjadi nabi. Ya, Allah ingkari itu, ya. Allah bantah itu. Ya. Hal itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan bahwa Allah adalah Rabb, penguasa yang berhak melakukan apa saja serta yang mengurusi pembagian rezeki bagi semua makhluknya. Jadi sangatlah tidak benar manakala ada seseorang yang ikut campur tangan dalam menentukan siapa yang berhak menerima rahmat kenabian dan kerasulan. Maka Allah bercerita tentang mereka dalam surat Zukhruf, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan saja kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Makkah dan Taif. Ya. Kenapa bukan Al-Walid ibn Mughirah saja yang jadi seorang nabi? Karena dia orang tokoh besar. Kenapa bukan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi saja yang menjadi nabi dan rasul? Karena dia memiliki pengikut yang banyak ketika itu. Allah bertanya balik kepada mereka dengan istifham ingkari. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ya. Apakah orang-orang kafir itu yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah yang menentukan itu adalah orang-orang kafir? Ya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami yang berhak menentukan siapa yang menjadi nabi dan siapa yang menjadi rasul, siapa yang tidak menjadi nabi dan siapa yang tidak menjadi rasul. Itu adalah hak kami, kata Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang melampaui batas yang mengatakan tidaklah kami beriman sebelum diberi seperti apa yang telah diberikan kepada rasul-rasulnya Allah alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa idza ja'atuhum ayah, apabila datang kepada mereka, turun kepada mereka sebuah ayat atau satu ayat, maka orang-orang kafir itu akan mengatakan qalu lan nu'mina, kami tidak akan beriman hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak mau beriman sampai kami diberikan serupa dengan apa yang diberikan kepada para rasulnya Allah. Para Rasulullah diberikan mukjizat. Baik, kami tidak mau beriman kepada para rasul tersebut sampai kami juga diberikan mukjizat sebagaimana mereka diberikan mukjizat. Ini perkataan orang-orang kafirin. Maka Allah jawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulan itu. Kepada siapa Allah berikan tugas kerasulan itu, Allah yang lebih mengetahui. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Maka dalam ayat-ayat terdahulu terdapat petunjuk yang jelas bahwa kenabian itu tidak bisa diperoleh, ya. Yang perlu digarisbawahi. Kenabian itu tidak dapat diperoleh karena kebangsawanan atau karena jerih payah, pengorbanan, usaha yang dilakukan oleh seorang manusia. Akan tetapi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmat yang dianugerahkan kepada sebagian makhluknya berdasarkan ilmu dan hikmahnya dan tidak diberikan kepada orang yang mencari atau yang mengharapkannya, ya. Baik, itu insyaallah azza wa jalla yang menjadi pembahasan kita kali ini. Biidznillah tabaraka wa taala. Kami mengucapkan jazakillahu khairan barakallahu fiik kepada Ibu Yuniba yang telah bersedia menjadi qari'ah pada pertemuan kita kali ini, insyaallah tabaraka wa taala. Baik, kalau ada yang ditanyakan silakan nanti disampaikan langsung, ya, atau ditulis melalui chat. Barakallahu fiikunna wa jazakumullahu khairan katsiran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan, bolehkah saya mundur ke belakang artinya mengenai Al-Quran? Tadi kan mengenai Rasul ya Ustadz. Saya agak di bab yang terakhir pembahasan kita mengenai kitab, inti dari isi Al-Quran Ustadz. Bahwa Al-Quran itu memuat bukti-bukti yang banyak sekali gitu loh Ustadz. Bahwa di situ berisi kabar-kabar yang saya pagi tadi baru banyak merasakan bahwa Al-Quran itu kan terbagi dari ada kisah ya Ustadz. Artinya ini setelah ditafakurin berarti kafir Quraisy itu kan mengatakan Al-Quran ini, kalau di sini kan disebutkan menceritakan, mengisahkan kabar yang lalu dan yang akan datang, sesuatu yang goib gitu ya Ustadz, membahas Iya benar. Al-Quran gitu. Nah, ada bahasanya di situ, lafaz yang dikeluarkan oleh kafir Quraisy itu mengatakan Al-Quran ini dongeng gitu kan Ustadz, membahasakannya karena berisi kisah-kisah yang menurut akal mereka tidak diterima sehingga menyampaikannya dongeng ya Ustadz begitu ya. Kalau dari isi yang disampaikan di kitab ini, bahwa yang saya pahamin, koreksi Ustadz, berarti Al-Quran ini kan Ustadz yang kita harus pahamin bahwa setiap ayat itu semua mengandung bahwa ada perintah dan larangan, dan setiap ayat Al-Quran itu ada pelakunya ya Ustadz. Ada yang melakukan, ada yang tidak, begitu ya Ustadz, baik masa lalu maupun nanti yang akan datang. Dengan ayat itu kan karena ada kabar gitu, ada perintah dan larangan segala hal, tapi setiap ayat itu ada yang, karena setiap ayat itu kan ada yang diperintah ataupun dilarang ya Ustadz. Jadi ada yang saya benak saya gini, Masya Allah, artinya Al-Quran ini memang betul-betul sesuatu hal yang luar biasa, mukjizat Allah lah, bukanlah. Makanya artinya tadi itu suruh tantangan itu karena memang dari Allah Rabb gitu loh, yang mencipta, yang mengetahui awal dan akhir gitu loh, seluruhnya. Jadi yang benak saya itu berpikir gini Ustaz, setiap ayat itu mengandung perintah dan larangan, itu ada pelakunya, begitu ya Ustaz memahaminya? Iya benar. Jadi memang setiap ayat dalam Al-Quran itu ketika itu berisi tentang perintah, larangan, kisah, ya, kabar tentang ayat umat-umat sebelumnya, memang ada pelaku di balik itu. Dalam arti kata, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh suatu kaum atau seseorang, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pelajaran, ibrah yang dapat diambil bagi orang-orang atau kaum-kaum setelahnya. Karena itu memang luar biasa seseorang ketika dia mentadabburi Al-Quran, ya, satu hari satu ayat sajalah ya, dia istiqomah ketika dia baca, kemudian dia tadabburi, dia paham artinya, maknanya, tafsirnya seperti apa. Dan ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali ya yang dijelaskan oleh para ulama tentang asbabun nuzulnya, ya. Kenapa ayat itu turun, bagaimana ayat itu turun, dalam konteks seperti apa, peristiwa seperti apa, turun kepada siapa. Nah, ini adalah ya keutamaan seseorang ketika dia membaca Al-Quran, dan itulah tujuan diturunkannya Al-Quran, untuk memahami dan mengamalkan, ya. Karena itu memang kewajiban seorang muslim, ya, itu adalah untuk membaca Al-Quranul Karim dengan tadabbur, dengan tafahum. Dari itu para ulama menyebutkan ya, kapan seseorang itu dia memiliki kewajiban ya membaca Al-Quran. Paling tidak kata para ulama sebulan sekali khatam Al-Quran, ya. Baik itu dengan membaca tilawahnya, ya, begitu juga masuk di dalamnya dengan membaca ayat dan membaca terjemah dan maknanya. Karena itu kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing, kita ini sangat jauh dengan Al-Quran. Para ulama salaf misalnya, mereka mengkhatamkan Al-Quran ya seminggu sekali, ya 3 hari sekali, ya bahkan ada yang sehari sekali. Itulah mengapa mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan mereka terhadap tafahum, tadabbur, dan tilawatul Quran. Begitu insyaallah. Iya Ustadz, artinya kan memang ini menjadi hudan ya Ustadz. Bisa nggak Ustadz memahaminya? Karena di awal ayat Al-Baqarah itu kan disampaikan ya Ustadz, tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa gitu Ustadz. Nah, yang saya pahamin Ustadz,
pada saat kita memahaminya, kemudian kalau kita belum mampu mengamalkannya berbeda ya Ustadz. Artinya dalam Nah, bentuk pengamalan itu kan ada, Allah juga menyampaikan la yukallifullahnya ya Ustadz, sesuai dengan benar. batas kemampuan. Nah pada saat kita mampu tetapi kita tidak melakukannya itu, bisakah itu sampai kepada keberpalingan atau menjadi ciri orang munafik Ustadz? Keberpalingan itu kan bertingkat-tingkat ya. Kalau memang dia berpaling secara keseluruhan, ya, maka itu bisa saja masuk ke dalam, kita khawatirkan begitu ya. Kita khawatirkan itu Ya, kita termasuk tadi apa khawatirkan. yang disebutkan. Ya. Tapi kalau misalnya keberpalingan, misalnya sekarang semangat, kemudian futur, semangat futur, itu tabiah ya. Itu keadaan seluruh manusia seperti itu. Makanya dia harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan dan diistiqomahkan. Insyaallah kita punya. Berarti itu ada ini mudah-mudahan bukan, makanya alhamdulillah, artinya gini Ustaz ya, kekhawatiran itu berarti sifat sepertinya fitrah ya Ustaz, artinya ada on off ya Ustaz, artinya ada pada Ya, saat benar. seperti itu ya. Iya. Baik Baik. Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair. Baik Ustaz. Amin wa yak. Baik, yang lain? Ibu-ibu ada lagi yang tanyakan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Artinya Ustaz. kalau ya, Ya, Bu Juniba dulu. Ibu dulu dah. Oke. Ustaz, saya bertanya, kalau saya lihat di Quran itu artinya itu pengulangan kehidupan manusia, itu ada pengulangan sejarah, begitukah? Seperti yang dalam Iya. Quran. Benar ya. Jadi setiap kejadian dalam Al-Qur'an itu pasti ada hikmah di baliknya. Kenapa Allah ceritakan? Karena itu ya, dengan konteks dan peristiwa kejadian yang sama itu akan terulang lagi di masa depan. Maka dari itu dijadikan ibrah pelajaran. Jadi kisah Fir'aun gitu kan, kemudian kisah para nabi dan para rasul, pembinasaan umat-umat terdahulu, itu Allah jadikan apa? Jadikan pelajaran bagi kita agar kita itu hati-hati tidak melakukan amalan yang sama. Ya, ketika Allah menghancurkan negeri kaum Nabi Lut alaihissalam, ya, sehancur-hancurnya, cuma peringatan bahwasanya akan ada nanti di akhir zaman orang-orang yang melakukan perbuatan keji tersebut, dan itu memang benar, ya, itu memang benar. Ada orang yang kemudian condong kepada sesama jenis, ya, melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Kenapa Allah angkat kisah Nabi Lut? Karena hikmahnya akan ada orang yang melakukan, dan mereka harus hati-hati akan ya hukuman yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka. Makanya Allah ceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut dan yang lainnya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, Ustaz. Artinya Quran itu memang betul wajib menjadi panduan hidup sebagai pegangan ya Ustaz ya. Benar, ya, Quran wajib untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Maka tadi kata Pumet ya, Huda ya, petunjuk. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu kan arahan. Kita itu tidak bisa melangkah, tidak tahu kemana harus pergi, kecuali ada petunjuknya. Kita diperintahkan kemana nih? Kita perintahkan ke suatu tempat, harus jelas rutenya seperti apa, ya, perjalanannya seperti apa, modalnya seperti apa, bekalnya seperti apa, ya, tanda-tanda di jalannya seperti apa. Nah itulah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kita agar kita tidak tersesat, agar kita tidak salah memilih jalan, agar kita tidak salah memilih langkah, ya, agar kita hati-hati. Al-Quran mengabarkan nanti kamu ke tempat ini, ya, nanti di perjalanan kamu akan bertemu ini, lakukan ini, tinggalkan ini, kan seperti itu isi Al-Quran. Berisi al-amru, perintah, wan nahyu, larangan. Maka seseorang ketika dia berpegang teguh dengan Al-Quran, seorang ketika dia memegang Al-Quran itu dengan gigi gerahamnya, dengan sesuatu yang paling kuat, maka dia niscaya akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat, karena dia melangkahkan kakinya tepat dengan apa yang Allah perintahkan. Jazakallah. Amin wa yaki. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Bismillah Ustaz, boleh tadabbur surah Al-Aqab ayat 17 ya Ustaz. Di situ kan memahaminya kalau nggak tahu asal usul karena turunnya, jadi mengartikannya juga agak susah Ustaz. Seperti contohnya orang tua memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu
kalimatnya kalau kita nggak tadabur memang nggak ngerti apa-apa Ustaz. Bisa tolong tadaburi Ustaz. Surah Al-Ahqaf ayat 17. Terus sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi ketika kita mau mempelajari Al-Quran, itu memang harus sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Nggak bisa sepotong-potong ayat gitu. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu saling berkaitan. Kalau kita ingin memahami suatu konteks ayat, maka terlebih dahulu dibaca ayat sebelumnya. Berbicara tentang apa? Apakah berbicara tentang orang Yahudi? Apakah berbicara tentang orang Nasrani? Apakah berbicara tentang Bani Israel? Apakah berbicara tentang kaum-kaum sebelumnya? Ataukah berbicara tentang kafir Quraisy? Ya, jadi fahmu nususnya itu tepat kalau kita membahas ayat-ayat sebelumnya. Baik, insya Allah cukup ya pertemuan kita kali ini. Insya Allah tabaraka wa ta'ala kita tutup majelis kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah di dalam keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini, Allah kumpulkan kita di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Allahumma amin. Barakallahu fiik.